Sepasang suami istri berada di titik paling rendah dalam hidup mereka. Hutang menumpuk, pekerjaan tak menentu, dan kebutuhan hidup semakin menekan. Awalnya mereka mencoba bertahan, namun semakin hari, keadaan justru semakin memburuk. Hingga akhirnya, sebuah keputusan diambil. Mereka memilih jalan pintas. Pesugihan melon. Mereka mendatangi seorang dukun tua yang dikenal warga sekitar, Mbah Didi. Tanpa banyak bicara, Mbah Didi menjelaskan syarat ritual itu. Kain mori seperti kafan, dupa dan kemenyan, jajanan pasar, sebuah kardus besar, dan uang 3 juta rupiah yang harus dilarung ke sungai sebagai pembuka jalan. Beberapa hari kemudian, mereka kembali. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Mereka berjalan menuju sebuah pondok terpencil di ujung desa, melewati hutan bambu yang gelap. Di tengah perjalanan, Ujang diminta mengambil kardus yang tertinggal. Di antara batang-batang bambu, ia melihat bayangan hitam. Semakin lama, bayangan itu membesar. Mendekat, diiringi suara bambu yang tiba-tiba dipukul keras, berulang-ulang tanpa sumber yang jelas. Ujang panik, nafasnya memburu. Ia berlari tanpa berani menoleh sedikit pun. Ritual tetap dilanjutkan. Santi disuruh turun ke sungai sendirian, sementara Adi melarungkan syarat ke arus sungai. Di dalamnya, entah apa yang sebenarnya ikut terbawa. Di dalam pondok, sebuah kardus diletakkan di tengah ruangan, diisi dengan uang 100.000 rupiah sebagai umpan. Menurut Mbah Didi, uang itu akan berlipat ganda jika ritual berhasil. Tapi, ada satu aturan mutlak. Kardus itu tidak boleh disentuh, apapun yang terjadi. Santi keluar dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar. Tangannya memegangi perutnya yang terasa seperti ditusuk dari dalam berkali-kali. Sakitnya bukan seperti kontraksi biasa. Mbah Didi hanya berkata pelan, "Nyai, sudah datang." Semuanya berubah dalam sekejap. Santi tidak kuat. Ia panik, ketakutan. Ia lari meninggalkan ritual yang belum selesai. Di sisi lain, Adi yang diliputi rasa cemas melakukan kesalahan fatal. Ia menyentuh kardus itu, satu-satunya larangan yang tidak boleh dilanggar. Ritual itu gagal. Saat kardus dibuka, uang memang bertambah, namun hanya setengahnya. Itu tanda bahwa sesuatu belum selesai dan tidak senang. Di sebuah sendang tak jauh dari lokasi, Ujang dan Jaka melihatnya. Seorang wanita, berpakaian seperti bangsawan Jawa kuno. Wanita itu berbicara pelan, bayi ini akan kubawa pergi." Keesokan harinya, saat kardus dibuka kembali, tidak ada satu lembar pun uang tersisa. Mereka kembali mendatangi Mbah Didi, dan Mbah Didi hanya berkata singkat, "Semua sudah diambil kembali." Untuk mengulang ritual, ada syarat baru. Salah satu dari mereka harus menjadi pengganti tumbal, bukan lagi meminta bayi, tapi nyawa. Adi dan Santi menolak. Mereka memilih berhenti. Tapi, sesuatu yang sudah dimulai tidak selalu bisa dihentikan. Beberapa bulan kemudian, Santi melahirkan. Bayinya lahir, tapi tidak sempurna. Tubuh kecil itu lemah. Dan 3 hari kemudian, bayi itu meninggal, tanpa sebab yang jelas. Dan saat waktu malam, Nyai yang mereka lihat malam itu sedang menggendong bayi yang ukurannya hampir sama.